Memang hajatan kita ke Jepang ini bukan hajatan kemarin, tapi hajatan sejak tahun yang lalu. Jadi sejak Bang Joshua dan Roni Teguh korespondensi dengan pihak kampus Yamaguchi, kita punya misi untuk melakukan penelusuran sampai ke Jepang. Waktu itu kita belum laporkan secara resmi. Dan waktu itu juga kita tidak bersentuhan dengan Pak Jokowi, kita tidak bersentuhan dengan relawan-relawan Pak Jokowi, melainkan Rismon ini ketika dia tampil ke ruang publik menyebut bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, maka kebetulan Joshua Sinambela yang dipercayakan sebagai saksi ahli yang kemudian membantah pernyataan dari Rismon Sianipar ini, ya tidak hanya kemudian membantah secara metodologi, membantah secara temuan, membantah semua perspektifnya Rismon dan Roy Suryo serta kawan-kawan, terutama dalam konteks digital forensik. Karena Joshua itu bidangnya juga itu, termasuk dengan Roni Teguh. Tapi ya yang ditelusuri oleh Bang Joshua adalah soal mempertanyakan dari mana dia mendapat gelar sebagai pakar ahli digital forensik. Karena yang namanya ahli digital forensik itu setidaknya sampai dengan sejauh ini ada 2 komunitas yang mengakui orang disebut sebagai ahli digital forensik. Oke, mereka punya komunitas. Ya, punya komunitas itu. Secara spesifik aku lupa nama identitas komunitas mereka itu. Nah, dipertanyakan ke komunitas ini Rismon ini siapa? Dan dia bagaimana gitu. Ternyata tidak diakui dan bahkan sampai ke teman-teman alumni Jepang juga mempertanyakan dia mengaku-mengaku alumni Jepang ini yang mana gitu. Nah, penelusuran-penelusuran yang begitu komprehensif yang dilakukan oleh Bang Joshua Sinambela inilah yang akhirnya melakukan penelusuran ke Rismon tidak hanya dalam konteks membantah temuannya, tapi sekaligus menelusuri identitas akademiknya. Nah, selain Bang Joshua yang memang bersentuhan langsung sebenarnya, berkomunikasi langsung dengan Bang Rismon, yang kemarin Bang Joshua ajak Rismon, ayo datang ke perpus, tapi ditolak sama Rismon gitu, terjadi konflik mereka. Saya yang jauh di Manado sana juga melakukan penelusuran gitu. Karena penelusuran kita berkaitan dengan ketika dia berkemampuan menegaskan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Maka kita lakukan cross check, kok bisa dia mengatakan palsu? Nah, kita melihat secara metodologi dia bermasalah, dia terlalu percaya diri, terburu-buru, dan ini sangat beresiko, ini sangat ceroboh. Kok bisa ada alumni luar negeri begitu percaya diri mengatakan ijazah orang palsu, sementara dalam kacamata kita, oh enggak. Jadi kita penasaran kan gitu.